Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pelajaran hari ini. Nah, jadi sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin tahu kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Melia, Hadirah, Siti Humairah. hadirah. Baik, semuanya sudah hadir. Ada baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri warzuqni min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim. Materi pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada malaikat. Nah, jadi beriman kepada malaikat ini salah satunya rukun iman ke berapa? Ya, kedua. Yang pertama iman kepada Allah. kedua iman kepada, Malaikat. ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada takdir. Nah, selanjutnya kita akan membahas iman kepada malaikat. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Humairah? Makhluk gaib. Benar, Maria? Makhluk yang tercipta dari cahaya atau nur. Benar-benar semuanya itu benar. Jadi malaikat kalau digabungkan jadi makhluk gaib yang tercipta dari cahaya atau nur. Ada di sini yang namanya Nur? Ada. Siapa? Oke, lupakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nama-nama malaikat. Sebenarnya malaikat ini tuh tercipta dari cahaya. Kalau setan tercipta dari apa? Lebih keras lagi? Api. Betul. Kalau manusia, kita ini tercipta dari Allah. bukan. Tuhan. Manusia, kita ini tercipta dari apa? Dari tanah. Betul. Pelajarannya. Nah, beriman kepada malaikat. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Dia tidak pernah melanggar perintah Allah. Jadi malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat selalu menjalani perintah Allah, selalu menaati perintah Allah. Kalau kita kan, kita seringkali melanggar perintah Allah, tetapi malah mengerjakan larangannya. Nah, selanjutnya itu malaikat ini tuh banyak sekali jumlahnya. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Bukan. 10 itu yang wajib diketahui. Tapi kalau jumlah aslinya itu banyak sekali, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Paham? Paham. Nah, jadi tadi kalian sudah sebutkan. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Betul. Jadi jumlah malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Nah, jadi apa-apa namanya? Ikut lihat papan tulis ya.
Yang pertama itu ada namanya malaikat Jibril. Jibril. Siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Nah, jadi tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Melia, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Betul. Dari siapa? Dari Allah ke Nabi kepada- dan Rasul. Betul. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Sebelumnya sampai di sini ada yang sudah bertemu malaikat. Ada yang sudah bertemu malaikat? Tidak. Tidak, saya pun tidak. Ibu juga tidak pernah. Kecuali mungkin nanti bertemu dengan malaikat Israel. Nah, karena malaikat makhluk gaib, jadinya kita tidak pernah bertemu malaikat atau tidak bisa melihat malaikat, tetapi malaikat bisa melihat kita. Kalian duduk di sini, malaikat melihat loh. Haha. Nah, selanjutnya Mikail. Mikail ini tugasnya menurunkan rezeki dan hujan. Tugas malaikat Mikail, ikuti ibu. Mikail Mikail. menurunkan rezeki dan hujan. Menurunkan rezeki dan hujan. Nah, malaikat yang menurunkan rezeki dan hujan. Mikail. Malaikat Ridwan. Siapa? Malaikat Ridwan. Ikuti ibu. Ridwan. Ridwan. Nah, tugas malaikat Ridwan ini sangat-sangat mulia, adalah yang dinantikan seluruh umat Islam di dunia. Yaitu, maksudnya tugas malaikat Ridwan ini yang dijaganya yaitu yang dinantikan seluruh umat Islam dunia. Nah, jadi tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Tugas malaikat Ridwan menjaga. Nah, selanjutnya ada yang keempat. Malaikat Malik. Nah, kalau malaikat Ridwan pasangannya dengan malaikat Malik. Kalau malaikat Ridwan menjaga surga, maka malaikat Malik menjaga Neraka. betul. Kalian semua sudah pintar. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Nah, jadi tugas malaikat Raqib adalah mencatat amal baik. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, misalnya menolong kucing, nanti dicatat malaikat Raqib. Malaikat Raqib. Betul. Nah, pasangannya malaikat Raqib itu malaikat Atid. Kalau malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Betul. Nah, jadi malaikat Atid mencatat amal buruk. Sampai di sini, sampai ke-6 ada yang sudah paham? Kita ulangi lagi. Malaikat Mikail, tugasnya Menurunkan rezeki dan hujan. betul. Malaikat Malik, Menjaga pintu neraka. malaikat Jibril, Menyampaikan wahyu. malaikat sudah pintar. Baik, kita lanjut gak? Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 4. betul. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang ketujuh itu namanya malaikat munkar. Malaikat munkar. Malaikat munkar. Malaikat munkar. Malaikat munkar.
munkar. Tugasnya di alam kubur yaitu menanyai manusia di alam kubur. Jadi kalau nanti kita sudah meninggal, kita akan bertemu dengan malaikat munkar. Dia akan bertanya kepada kita apa yang telah dilakukan selama kita hidup di dunia. Jadi sebelum kita bertemu dengan malaikat Ridwan atau Malik, kita ditanyai dulu oleh malaikat munkar di dalam kubur. Jadi alam kubur dulu, baru nanti kita akan menemui malaikat Ridwan dan Malik. Coba ulangi, malaikat munkar. Malaikat munkar Menanyai manusia di kubur. menanyai manusia di alam kubur. Betul. Selanjutnya yang ke-8, malaikat nakir. Nah, pasangannya malaikat munkar adalah malaikat nakir. Kalau malaikat munkar bertanya, malaikat nakir menyiksa. Menyiksa manusia di Alam kubur. betul. Jadi ingat-ingat, pasangannya malaikat munkar adalah nakir. Kalau malaikat munkar menanyai, kalau malaikat nakir menyiksa. Baik, malaikat nakir menyiksa di alam kubur. Selanjutnya yang ke-9 yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini dia akan mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang meninggal, berarti yang bertugas itu malaikat Israel. Nah, jadi malaikat Israel lah yang mencabut nyawa seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya yang ke-10 atau terakhir yaitu malaikat Israfil. Israfil adalah meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Nah, sangkakala. Sangkakala. Meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Di dalil tentang malaikat ini ada di surah Fatir ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Shadaqallahul azim, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengatur berbagai macam urusan, yang mempunyai 2 sayap, yang mempunyai 2, 3, atau 4 sayap. Nah, jadi dalil naklinya ada di surah Fatir ayat pertama. Nah, supaya kalian lebih hafal dan lebih mudah mengingat nama-nama malaikat, ibu punya lagu. Kalian dengar ya. Tunggu sebentar. Mendengar suara ada lagu tentang malaikat supaya kalian mudah menghafalnya. Nanti ikuti ibu. Tunggu ya. Sepuluh malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ia juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, dan Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat, kita hafal namanya. Nah, jadi supaya kita lebih mudah menghafalnya, kalian bisa mendengarkan lagu yang ibu putar tadi ya. Nanti dengarkan berulang-ulang.
Eh, kalian sampai sini sudah hafal belum? Sudah mengingat 10 malaikat ini? Sudah. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes. Jadi tes ini yaitu sebuah permainan puzzle, yaitu kita nanti akan menyusun puzzle berdasarkan ingatan kalian. Oke? Sudah? Nah, baik anak-anak, jadi di belakang Ibu sudah ada puzzle. Namanya puzzle pintar. Nah, tugas kalian, Ibu ingin mengetes ingatan kalian. Jadi tugas kalian yaitu meletakkan tugas-tugas malaikat Jibril, meletakkan tugas-tugas malaikat yang nanti Ibu minta ya. Nah, ini adalah potongan puzzle-nya. Nanti kalian satukan. Mana yang benarnya nanti Ibu bantuin, insyaallah. Baik, ayo mulai. Siapa yang mau pertama kali? Ayo silahkan cepat. Nah, ambil. Cari tugas malaikat Atid. Ayo cari tugas malaikat Atid. Tugas malaikat Atid itu kuncinya mencatat. Mencatat apa? Betul. Keren. Nah, selanjutnya tugas malaikat Jibril. Ayo Jibril. Betul. Tugas malaikat Munkar. Menanyai di dalam kubur. Kok saya bilang? Katanya, ayo, Mas, sini. Terima kasih ya, Melia. Kamu pintar sekali. Ayo, sekarang malaikat Nakir. Menyiksa. Ini betul. Ayo, pasang. Bentar. Selanjutnya malaikat Raqib. Raqib mencatat amal. Amal baik. Ini dia. Mencatat amal baik. Salah. Malaikat Raqib di sini. Harap maklum ya. Nah, masih malaikat Raqib. Oke. Selanjutnya malaikat Mikail. Mikail apa? Sini Mikail. Bantu ya. Pintar anak-anak ini. Selanjutnya, Melia lagi, ayo. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Apa itu malaikat Ridwan? Menjaga kuncinya. Pintar. Selanjutnya malaikat Israfil. Betul, meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa, betul. Malaikat Malik Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Berarti kalian sudah ada sedikit paham ya. Nah, silakan duduk dulu anak-anak kita. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Aduh, copot. Nah, karena puzzle pintarnya sudah selesai semua. Selanjutnya, karena sudah jam itu, sudah waktunya pulang. Nah, sudah waktunya untuk kita beraktivitas yang lain. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa? Kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah belajar tentang malaikat. Nah, kesimpulannya bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya dan malaikat itu termasuk makhluk gaib. Jadi hikmah yang kita dapat dari belajar malaikat ini adalah kita harus senantiasa menghindari perbuatan buruk. Karena malaikat itu seperti CCTV yang selalu mengawasi kita. Contoh saja, misalkan kalian disuruh ibu kalian belajar. Kalau ibu kalian mengawasi, kalian belajar dengan baik atau tidak? Nah, belajar dengan baik kan? Tapi kalau ibu kalian tidak mengawasi, kalian biasa-biasa saja kan? Begitupun dengan malaikat. Karena ada malaikat, jadi kita harus bisa menghindari perbuatan buruk. Nanti dicatat malaikat siapa tadi? Malaikat Atid. Nah, baik, alhamdulillah. Anak-anak, semuanya hari ini sudah sampai di ujung pelajaran.
pelajaran. Jadi kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari baca sama-sama doa kafaratul majelis. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini dengan tema beriman kepada malaikat. Ibu mohon maaf jika ada yang salah ya. Dimaafkan tidak? Maaf. Terima kasih. Nah, jika ada yang salah itu dari ibu, jika ada yang benar dari Allah. Nah, jadi semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat, baik di akhirat nanti, maksudnya sampai ke depan nanti, dan bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya ibu tutup. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu ibu. Terima kasih yang sudah membantu ibu, yang sudah mau baik ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.